Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan judul saya Pemilihan Kepala Daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan menurut Fikih Siasa. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah? Nah, di sini saya akan menjelaskan pemilihan kepala daerah atau lebih populer disingkat menjadi pilkada. Apa pilkada itu? Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, siapa yang memilih kepala daerah? Nah, sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau disingkat dengan pilkada. Yang ketiga, pemilihan kepala daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang berlaku pada tanggal 1 Juli 2016 setelah diundangkan oleh Menkumham dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Garing Nomor 130 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Aturan pelaksanaan selanjutnya dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, yaitu Pasal 160 ayat 5 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Garing 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pasal 174 ayat 8 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Garing 2018 Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pasal 176 ayat 5 ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Garing 2014 Tata Cara Penyusunan dan Pangkat Wakil Gubernur, Wali Kota, dan Wakil Bupati. Materi yang keempat yaitu pemilihan kepala daerah menurut Fikih Siasa. Yang pertama, konstitusi atau siasa dusturia. Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, maupun sumber perundang-undangan dan penafsiran. Inti dari sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Yang kedua, legislasi. Maksud dari legislasi adalah kekuasaan pemerintahan Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.
Yang ketiga, ummah. Ummah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai umat, adalah sebuah konsep yang telah akrab dalam masyarakat kita. Kemudian, dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah umat mengandung 4 macam pengertian. Yang pertama, bangsa, rakyat, kaum yang hidup bersatu padu atas dasar imam atau sabda Tuhan. Yang kedua, penganut suatu agama atau pengikut nabi. Yang ketiga, halayak ramai ataupun orang ramai. Yang keempat, umum, seluruh umat manusia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Assalamualaikum.